Halo Auto Lovers. Bagi pecinta humor, nama Mongol Stress pasti udah gak asing lagi ya. Beberapa waktu lalu, Mongol Stress menjadi perbincangan setelah dirinya bersama Deddy Corbuzier mendapat asomasi dari Perkumpulan Jiwa Sehat PJS. Juga dari 80 organisasi penyandang disabilitas karena sebutan orang gila dalam obrolan mereka di podcast YouTube berjudul Orang Gila Bebas Covid. Ia disebut telah menyinggung banyak kalangan, tapi ternyata Mongol juga telah mengalami pahit manis kehidupan lo di masa lalu. Siapa sih sebenarnya sosok yang digadang-gadang sebagai komika bayaran tertinggi ini? Yuk kita intip profilnya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Komika rate tertinggi. Perjalanan Mongol untuk sampai ke tahap ini tidaklah mudah. Setelah mencoba semua peluang, sosok yang menggemari Sri Mulat ini merintis karir di dunia stand-up komedi. Meski mengaku tidak punya selera humor yang oke, tapi takdir membawanya terjun ke stand-up komedi nih Auto Lovers. Mongol Stress kemudian bertemu dengan seseorang yang menawarinya menjadi komik. Nama Mongol semakin terkenal setelah muncul di program stand-up comedy show Metro TV di tahun 2011 silam. Mongol Stress pun sempat mengatakan dirinya merupakan komika dengan bayaran paling tinggi. Gak heran saat ini Mongol udah bisa mengoleksi mobil impiannya, yakni mobil Ferrari. Number 9. Bermain film. Di tahun 2013, Mongol pernah membintangi film Mursalah dan sinetron Naik Enak Turun Oga. Tidak hanya itu saja, di tahun yang sama, Mongol tampil dalam 2 judul film lain, yakni Operation Wedding dan Finding Sri Mulat. Mongol Stress bersama beberapa komika lain juga pernah membintangi film Komik 8. Terakhir, Mongol muncul dalam film The Secret, Suster Ngesot Urban Legend, yang tayang pada tahun 2018. Number 8. Ibu yang dipasung. Mongol Stress lahir dengan nama asli Roni Immanuel di Manado pada 27 September 1978. Di balik keceriaannya, Mongol ternyata memiliki kisah yang kelam. Anak mana yang tidak sedih melihat sang ibu meninggal dipasung? Saat itu ia sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ternyata sang ibu sudah terbujur kaku. Yang miris adalah selama 3 tahun lebih, kaki sang ibu diikat pakai rantai anjing. Sejak kecil, Mongol yang berasal dari Sangihe, Sulawesi Utara ini tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Dirinya bahkan baru mengetahui orang yang kerap dipanggil kakaknya tua itu adalah ibu kandungnya setelah meninggal. Number 7. Tidak dianggap di keluarga. Banyak yang bertanya kenapa ibunya sampai dipasung. Bukan karena mengalami tekanan mental, Mongol Stress mengatakan sang ibu diikat karena melanggar aturan keluarga menjelang pernikahannya. Saat itu pernikahan sudah akan digelar, namun sang ibu pergi berdansa dan bertemu dengan ayah Mongol. Dari situlah sang ibu memilih lari dari tunangannya dan bersama ayah Mongol. Sedihnya tak ada yang menerima Mongol dan ayahnya, hingga kehadirannya pun sama sekali tak berarti. Number 6. Ikuti aliran aneh. Aneh-aneh saja kelakuan Mongol di masa lalu. Percaya gak sih Auto Lovers bahwa pelawak ini pernah mengikuti aliran pemuja setan? Sejumlah klaim dia lontarkan, mulai dari bagaimana orang-orang bisa bergabung, sumber dana dari pemujaan setan itu, sampai bagaimana ritual sekte pemuja setan. Mongol Stress menuturkan anggapan bahwa 28% lebih penghasilan dari unduhan video porno dunia adalah benar disalurkan untuk aliran satanik. Gereja yang sektenya diikuti Mongol sengaja menyasar anak-anak muda yang masih labil, tapi memiliki mimpi hidup mewah. Jangan sampai ikut-ikutan deh. Number 5. Ritual aneh.
Yang menarik dari sekte tersebut karena ada ritual seks yang disebut dengan santap kasih bersama. 3 kali dalam 1 minggu, para petinggi pemuja setan dapat melakukan pesta seks. Mereka akan diminta memilih untuk berhubungan seks dengan lawan jenis atau sesama laki-laki. Number 4. Bertaubat. Pria bernama asli Ronnie Emmanuel ini tak larut dalam dosa. Ia akhirnya memutuskan untuk bertobat setelah menemukan satu kalimat yang dianggapnya memiliki makna janggal. Mongol yang sempat menjadi jenderal pemuja setan se-Asia ini goyah saat melihat kalimat di ruang meeting bertuliskan, "If you die, you no go to the heaven but go to hell." Yang berarti jika kamu mati, kamu tidak pergi ke surga, maka pergi ke neraka. Semoga udah berubah total ya. Number 3. Menjadi pendeta. Tuhan memang punya rencana lain dari segala hal yang telah kita alami. Mongol Sres sudah kembali ke jalan yang benar dan menjadi penganut agama Kristen yang taat. Dia bahkan kerap mengisi khotbah di gereja, seperti yang diimpikannya selama ini, yakni menjadi seorang pendeta. Number 2. Kerja serabutan. Nasib sebagai pendeta tak membuatnya lepas dari cobaan. Saat ke Jakarta, pria ini ditipu. Saking miskinnya, ia bahkan sempat tidur di emperan toko di pusat perbelanjaan Sarina. Sampai akhirnya nasib Mongol Sres mulai membaik setelah menjalani bekerja serabutan. Apapun ia lakukan selagi halal. Di pagi hari, Mongol bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Padang di kawasan Menteng. Dan malam hari, Mongol bekerja di sebuah warung pecel lele. Mongol juga sempat bekerja di toko percetakan brosur di Pasar Baru. Apa yang kalian senangi dari sosok humoris ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.